Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan yang berjudul Kunci Ketenangan dalam Bekerja Saat Bulan Ramadan. Ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah kenikmatan dari Allah yang diberikan untuk kita, dan kita harus bersyukur akan hal itu. Kunci ketenangan dalam bekerja itu yang pertama, manajemen emosi. Saat kita menghadapi tekanan kerja, ingatlah bahwa sabar adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk menjaga kesehatan mental dan juga kewarasan kita. Karena banyak sekali orang di luar sana yang sehat tapi belum tentu dia waras. Nah, sebagai seorang muslim, cara untuk menjaga kesehatan dan kewarasan itu dengan memanajemen emosi kita, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Tafakurnya yaitu dengan cara kita harus merenungi bahwa semua masalah datang sebagai ujian kesabaran. 1. Menjaga kesabaran sebagai alat error antara tawakal, restart, dan tafakur di tengah lapar dan haus. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tafakurnya, saat ketika kita lapar, pikirkan bahwa ini adalah latihan sabar dan tawakal untuk kita. Cara meditasi kesabarannya dengan tarik nafas, tahan sejenak, lalu ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Refleksi Qur'annya, seperti alat yang butuh restart, hati juga butuh istirahat, sabar dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kesucian jiwa dan kesucian alat lab dengan wudhu, sterilisasi, dan meditasi hati. Menjaga kebersihan alat lab seperti menjaga kebersihan hati dari iri dan dengki. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tafakurnya, saat mencuci alat itu renungi bahwa seperti itu juga dosa-dosa kita bisa dicuci dengan istighfar. Meditasi penyucian hatinya dengan pejamkan mata, tarik nafas, ucapkan astagfirullah dalam hati. Itu dapat mengurangi dosa-dosa kita. Refleksi Qur'annya, sebagaimana alat butuh sterilisasi, hati juga butuh penyucian melalui zikir dan taubat. Itu adalah bentuk kita untuk membersihkan hati. Terus yang ketiga, pipet sebagai alat akurasi dalam kehidupan. Sama dengan kita belajar kesabaran dan fokus dari lab. Contohnya di Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Jadi kita itu hidup butuh kehati-hatian dan fokus. Tafakurnya, fokus pada tarikan nafas, bayangkan setiap hembusan membawa ketenangan. Terus meditasi heningnya, saat bekerja cobalah hening sejenak dan rasakan ketenangan hati. Itu adalah cara kita untuk menenangkan hati sejenak. Terus refleksi Qur'annya, seperti kita harus teliti dalam pengukuran di lab, kita juga harus teliti dalam kehidupan agar tidak salah langkah. Yang keempat, mikroskop sebagai kacamata hati, melihat detail yang tidak terlihat atau terlupakan. Contohnya di surat Al-Hasyr ayat 19 yang berbunyi, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tafakurnya, merenung di sela pekerjaan, introspeksi apakah hari ini sudah lebih baik dari hari sebelumnya atau belum. Terus meditasinya, pejamkan mata, lalu ucapkan
astagfirullah, dan rasakan beban perlahan menghilang. Refleksi meditasinya seperti bakteri yang tidak terlihat di mikroskop, dosa kecil juga sering tidak kita sadari. Mari lebih peka terhadap diri sendiri. Jadi dosa kecil kan tidak kita ketahui, maka kita harus lebih peka pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu berdosa atau tidak. Terus yang kelima, antara reagen dan rezeki, yakinlah Allah yang mengatur semuanya. Contohnya di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tafakur rezekinya, duduk tenang, ucapkan alhamdulillah, renungkan nikmat yang telah kita terima selama ini. Kemudian meditasi syukurnya, ambil jeda dari kesibukan di lab, kemudian renungkan betapa banyak nikmat yang sering kita lupakan. Refleksi Qur'annya, jangan takut kehabisan, karena yang memberi rezeki itu bukan alat dari lab, tetapi Allah. Kemudian kesimpulannya, ini yang terakhir, tafakur Al-Quran, lapar dan haus sebagai kunci ketenangan bekerja di lab. Jadi ketika kita di lab, kunci ketenangannya adalah tafakur dengan baca Al-Quran, dengan sabar, manajemen emosi. Jadi sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.